House of Joy. Mari bersama datang dengan hati yang bersyukur. Angkat pujian ini. Mari bersukacita sebab Tuhan baik. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama, katakan hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari bersama-sama angkat pujian ini, katakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sorakan yeay! Haleluya! Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya! Kuasa dan kasih-Nya buat setiap kita. Haleluya! Pujian ini saudara katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan. Katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan. Untuk menyembah, mari datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab puji
hati, setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Mari angkat tanganmu, nyatakan diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Here we go. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan puji senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab puji nama-Mu, semesta bersuka. Katakan bersama dengan surga. Boleh tepuk tangan sama-sama yang terbaik bagi Tuhan kita. Come on, haleluya. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab puji nama-Mu, semesta bersuka bersama. Sekali lagi, come on. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Sama-sama nyatakan senada dengan surga. Haleluya, haleluya. Ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami. Kami rindu membawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Segenap hidup kami, segenap jiwa kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ,
His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Thank you, Cik. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Oh, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us, for us. One more time, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, thank you, Jesus. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He lead me, and rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today.
It's new day, He will make a way. He will make a way. Thank you Jesus. Kami bersyukur, Kami bersyukur. ya Tuhan. Oh, Terima kasih Tuhan kami untuk bersyukur. penyertaan-Mu, You will make a untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Thank you Kau Lord. buka jalan untuk kami Kami menyembah, saat tiada jalan. kami tinggikan. Kau ada Terima kasih selalu. Yesus, Bagi Kau kami. tuntun langkah kami Tuhan. Kau sertai langkah kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Sembah dan Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, Terima kasih Yesus Tuhan untuk kebaikan-Mu. pujian syukur hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku, ya Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hatiku, ya Tuhan. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang.
Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ya Tuhan. Kami berterima kasih. Kau sungguh baik bagi Ya kami. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita bersyukur Bapak Ibu. Dimanapun kita berada saat ini, mari naikkan syukurmu. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan. hanya bagimu. Naikkan dari dalam hatimu Bapak Ibu. Kau yang layak. Biar rasa syukurmu keluar dari dalam hati yang paling dalam. Benar-benar menyadari bahwa Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Benar-benar menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita semua. Oh syarabata karaba sandara bara. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu. Oh kami bersyukur Tuhan. Hanya dekat. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya bahwa sampai hari ini Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu berjalan bersama kami Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mau belajar lebih berani lagi. Kami mau melangkah lebih berani lagi bersama dengan Engkau. Kami percaya bahwa saat kami berjalan dengan Engkau, kami dipenuhi oleh pengharapan demi pengharapan karena ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Sekali lagi senang kita bisa bersama-sama. Dan hari ini kita akan sedikit berbicara tentang berani saudara. Saudara, ini menjadi perenungan buat kita. Kenapa saudara? Karena pernah nggak saudara mengalami yang namanya demam panggung? Pernah nggak saudara mengalami demam panggung? Mungkin saudara sudah begitu percaya diri, saudara sudah mempersiapkan presentasi saudara siapkan pengumuman saudara gitu ya saudara ya. Saudara mempersiapkan semuanya di rumah dan saudara sudah latihan. Tetapi saudara pada saat waktunya tiba, nama saudara dipanggil, sudah waktunya saudara berdiri di panggung. Tiba-tiba saudara pada saat saudara naik ke panggung, apa yang saudara persiapkan di rumah, apa yang saudara latih di rumah, tiba-tiba hilang begitu saja. Tiba-tiba di depan panggung saudara hanya bisa gemetar, keringat dingin, dan semuanya lupa gitu saudara ya. Dan semua mulai senyum-senyum melihat saudara. Saudara pernah gak saudara mengalami hari-hari yang demikian? Nah saudara, mungkin dalam setiap kehidupan kita pernah mengalami beberapa kali atau beberapa waktu demam panggung. Ataupun kita mengalami yang namanya ketakutan. Saudara, buat saya ketakutan, takut itu normal saudara. Tetapi kalau kita hidup di dalam ketakutan, saudara, itu menjadi tidak normal. Karena kalau kita hidup di dalam ketakutan, maka saudara tidak percaya kepada apa yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan saudara. Padahal Tuhan Yesus memberikan pengharapan untuk saudara dan saya. Jadi pada saat kita hidup di dalam ketakutan, saudara tidak melihat bahwa ada pengharapan yang Tuhan sudah berikan untuk saudara dan saya. Saudara, hari ini saudara, apa yang saudara alami itu Tuhan tahu dan Dia mengerti.
Di dalam salah satu cerita, di dalam firman Tuhan, di dalam Yosua pasal yang pertama, sampai ayat yang keempat, saya bacakan untuk saudara. Dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Wow, Yosua menerima sebuah pesan yang sangat kuat dan sebuah pesan yang sangat luar biasa. Untuk apa saudara? Untuk menyeberang dan menduduki tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyang Israel kepada bangsa Israel, umat pilihannya. Nah saudara, apa yang dipesankan kepada Yosua saudara, ternyata ini bukan berbicara cuma pesan biasa-biasa. Dan Yosua bukan menggantikan orang yang biasa-biasa. Yosua menggantikan seseorang, sosok pribadi pemimpin yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, yang memimpin bangsa Israel ada di padang gurun, yang membuat mujizat, menjadi perantara antara bangsa Israel dengan Tuhan. Musa menjadi perantara untuk bercakap dengan Tuhan dan menyampaikan pesan demi pesan secara detail apa yang dipesankan oleh Tuhan Allah untuk bangsa Israel. Saudara, Musa juga dikenal sebagai seorang yang rendah hati, pribadi yang paling sabar. Dan Musa dikenal dengan sebagai gembala yang agung yang memimpin bangsa Israel dengan begitu banyaknya ada di padang gurun. Saudara, apa yang diucapkan, apa yang diterima oleh Yosua, saudara, bukanlah perkataan, ucapan, janji yang sangat biasa, tetapi sangat luar biasa. Dan Yosua menggantikan seseorang, sosok pribadi pemimpin yang juga luar biasa. Saudara, Tuhan pun mengerti keadaan Yosua. Walaupun Tuhan berkata, Tuhan ucapkan janjinya, pergi seberangi, apa yang kau duduk, apa yang kau injak, itu akan menjadi milikmu, aku akan menyertai. Tetapi kita dapat melihat saudara, bahwa Tuhan mengerti Yosua pun mengalami kekhawatiran, ketakutan. Kalau kita perhatikan di ayat 6 saudara, ada pesan Tuhan sebanyak 4 kali yang saya catat di situ. Pesannya dikatakan demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan. Ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kemudian ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, dan berhati-hati dalam bertindak segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Dan kemudian ayat ke-9 saudara dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Saudara, dari pesan yang dijanjikan, ucapan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Yosua, dan Yosua menerima kepemimpinan itu, Yosua berdiri untuk bangsa Israel, pergi menyeberang ke tanah yang dijanjikan, saudara, untuk merebut tanah perjanjian. Tetapi pesan ayat itu pun digantikan, dilanjutkan dengan apa? Dengan 3 kali perkataan yang dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ku ingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, asumsi saya, penilaian saya pribadi, saudara, Tuhan pun melihat dan Tuhan pun mengerti perasaan Yosua, situasi yang dialami, bahwa pada saat itu dia tahu Yosua mengalami kecut dan tawar hati. Yosua mengalami takut, Yosua mengalami kekhawatiran memimpin bangsa yang besar. Bagaimana? Sampai beberapa pesan dikatakan, apa yang kutaruh di Musa, kutaruh kepadamu. Mereka akan mengikuti engkau sama seperti mengikuti Musa. Mereka akan mendengarkan engkau sama seperti mendengarkan Musa. Saudara, Tuhan tahu.
untuk menggantikan sebuah sosok seorang pribadi yang begitu besar tidaklah mudah. Untuk meneruskan perjalanan itu, untuk merebut tanah perjanjian yang begitu banyak bangsa-bangsa yang harus dikalahkan, kota-kota yang harus diduduki, tidaklah mudah. Hingga Tuhan pesan kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara yang mengerti katakan amin. Saudara, ketakutan, kekhawatiran, rasa takut, rasa khawatir adalah hal wajar di dalam setiap emosi kehidupan manusia. Saat kita berhadapan dengan begitu banyak pergumulan, saat kita berhadapan dengan begitu banyak kebutuhan, saat kita dihadapkan dengan begitu banyak badai yang ada di sekitar kita, kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, dan kita bertanya, Tuhan, Kau di mana? Saudara, Tuhan mengerti perasaanmu. Dia tahu apa yang kau alami. Dia Allah Maha Tahu. Dia Allah yang menyayangimu. Dia Allah yang mengasihimu. Kalau engkau saat ini merasakan sebuah takut, khawatir, saudara, tidak salah. Tetapi jangan ketakutan. Jangan mengalami kekhawatiran. Karena Tuhan memberikan pengharapan di dalam setiap kehidupanmu dan di dalam setiap pergumulanmu. Saudara, bagaimana kita dapat keluar dari situasi itu? Saya baca dari kitab Yosua ini, ada 4 yang Tuhan pesan untuk kita dapat keluar dari rasa takut. Kita dapat keluar dari kekhawatiran. Yang pertama, saudara, Yosua diingatkan demikian. Identitas di hadapan Allah. Di ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan. Yosua diingatkan tentang kepemimpinannya. Yosua diingatkan bahwa kamu telah diberikan otoritas untuk memimpin bangsa itu, bangsa ini menduduki negeri yang dijanjikan. Saudara, saat kita diberikan otoritas dan identitas dan kuasa untuk memimpin, saudara, Tuhan memberikan kuasanya di dalam setiap kita. Saya percaya kita semua sudah belajar mengerti tentang identitas kita. Diingatkan kembali, identitas saudara adalah anak Allah. Saudara, pada saat engkau khawatir, pada saat engkau takut, saudara harus mengingat kembali sebuah identitas yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupanmu, bahwa engkau adalah anak Allah, dan saat engkau sudah menjadi anak Allah, engkau diberikan kuasa, otoritas. Itu yang diingatkan Tuhan. Tuhan ingatkan itu kepada Yosua. Yang kedua, di dalam Yosua 1 ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua diingatkan bahwa Yosua harus bergerak di dalam perencanaannya Allah, bukan di dalam perencanaan manusia. Yosua diingatkan untuk melakukan semua yang diperintahkan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, dalam setiap kehidupan kita, Tuhan punya perencanaannya. Tuhan punya perencanaan, makanya dia juga katakan di dalam catatan Alkitab, rancangan Tuhan itu ada rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara, rancangan Tuhan melebihi daripada rancangan hidup kita. Apa yang kita rancangkan tentang hidup kita sendiri, saudara, rancangan Tuhan lebih daripada itu. Yosua diingatkan untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi berjalan di dalam perintah yang Tuhan sudah nyatakan. Saudara, di dalam sebuah hukum Taurat atau yang dikatakan Pentatuk, kitab yang ditulis oleh Musa, berisi begitu detail apa yang terus tercatat di dalam percakapan demi percakapan, apa yang harus dan tidak boleh. Yosua diminta untuk lakukan itu, berjalan dengan perencanaan itu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara, untuk saudara membuat saudara percaya kepada Dia, rasa khawatirmu, rasa takutmu, itu pergi dari setiap emosi jiwa kita. Saudara harus menangkap bahwa hidupmu dirancang oleh Tuhan. Dan rancangan yang Tuhan rancangkan adalah rancangan yang baik untuk kita.
Katakan amin, saudara. Saudara, yang ketiga, dalam 1 Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang ketiga, saudara dan saya memiliki sebuah buku yang dikatakan adalah Alkitab. Dan ketika kita berbicara tentang Alkitab, kita dapat berkata demikian bahwa Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah, kasihnya, panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya, tidak sebanding dengan ketebalan dari buku Alkitab yang kita baca, saudara. Tuhan kita punya kuasa yang lebih daripada tebal buku Alkitab itu. Kalau saudara berkata, saya mau damai, memiliki damai sejahtera, saya tidak mau hidup di dalam ketakutan, tidak mau hidup di dalam kekhawatiran, tetapi dalam kehidupan realitanya, saudara tidak pernah membaca buku Alkitab, saudara tidak membaca buku panduannya, saudara berkata saya mau damai, saudara tidak mungkin menemukan kedamaian sejati kalau saudara tidak pernah baca buku Alkitabnya. Yang mengerti katakan amin. Yosua diperintahkan saudara untuk membaca, merenungkan siang dan malam, bertindak hati-hati sesuai seperti yang ditulis di dalamnya. Rasa takutmu dan rasa kekhawatiranmu tidak bisa lagi ditengking-tengking, saudara. Rasa takutmu dan rasa kekhawatiranmu hilang kalau engkau membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan isinya adalah pengharapan untuk hidupmu. Yang keempat dikatakan dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang keempat, saudara, ini sebuah berkat rohani yang luar biasa. Tuhan mengingatkan sejak perkataan itu diucapkan, otoritas identitas anak Allah ada atas Yosua, di dalam Yosua. Mulai saat itu Tuhan menyertai. Saat engkau percaya kepada Kristus, saat identitas anak Allah, kuasa otoritasnya ada di dalammu. Sejak dari saat itulah engkau disertai oleh Tuhan. Amin. Saudara, ketika kita melihat dan merenungkan 4 hal ini saja, kita dapat meyakini dan kita dapat merasakan, kita dapat menyadari dengan pengetahuan kita, pemikiran kita, bahwa Tuhan saat memberikan tugas kepada Yosua, Dia tidak memberikan tugas yang dalam arti kosong, tetapi dia memberikan sebuah tugas dengan perlengkapannya, dengan segala sesuatu persenjataannya, dengan segala sesuatu kelengkapannya. Untuk apa? Agar semua tugas yang dijalankan oleh Yosua dalam menghadapinya itu berhasil dan beruntung. Saya percaya saudara dan saya akan berhasil dan beruntung. Saudara dan saya tidak akan memiliki ketakutan dan tidak hidup dalam kekhawatiran ketika kita kembali kepada apa yang Tuhan sudah pesankan kepada Yosua. Hari ini saudara, mari dalam situasi pandemi seperti ini, dalam situasi keadaan yang masih terus silih berganti, kita belum tahu di depan kita apa yang akan terjadi. Percayalah, Tuhan sudah memberikan identitas. Tuhan sudah memberikan rancangannya. Tuhan sudah memberikan panduannya, Alkitab, untuk kita hidup taat di dalamnya. Dan Tuhan sudah menyertai kita. Tidak ada alasan untuk takut. Tidak ada alasan untuk khawatir. Karena Dia
telah mati untuk kita. Dia telah membuktikan hidupnya untuk saudara dan saya. Hari ini saudara, mari kembalikan rasa percayamu, pengharapanmu kepada Dia yang kita sembah dan kita tinggikan. Amin. Ada satu lagu yang indah yang mau kita sama-sama nyanyikan. There is none like you. Saudara, Bapak, Ibu, lagu ini begitu indah sehingga kita dapat mengatakan, there is none like you. Tidak ada yang seperti Dia. Karena Dia telah memberikan segalanya untuk kita. Mari dimanapun kita berada hari ini, nyanyikan lagu ini, resapi kata-katanya. Ingat betapa baiknya Tuhan, karena Dia Allah yang luar biasa. Yuk, katakan. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Katakan sekali lagi, there is none. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Sekali lagi, there is none. Search for all eternity long and find there is none like you. Tidak ada Allah seperti Allah yang saudara sembah, yaitu Yesus Kristus. Allah yang sudah membuktikan
mengutus anaknya yang tunggal satu-satunya untuk mengampuni, mengasihi saudara dan saya selagi kita ada di dalam dosa. Tidak ada Allah lain yang memberikan masa depan pengharapan yang penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada Allah lain selain Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan jalan satu-satunya, kebenaran dan hidup, yang memberikan janjinya untuk saudara yang percaya. Hanya Dia, Yesus, tidak ada yang lain. Kalau Dia sudah membuktikan dengan anaknya yang mati di kayu salib untuk kita, hari ini saudara, mari lihat kembali kepada Dia. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia telah memberikan identitas. Dan Dia telah menyertaimu. Hari ini, percayalah. 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 Mari taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa untuk saudara. Mari berdoa dalam roh saudara. Di tempat saudara masing-masing berdoa. Kuatkan imanmu, rohmu. Korabasara takara barabara basikiriara takandara batakara barabara baraba. Oriara bakara takandara basikiriara takandara barabara baraba shandara batakara bayara bayara bayara. Oriara bakana rabasandara batakara bayara 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 bashandara barabara baraba takandara basikite karababa baba baba. Ora bashandara batakara batsandara batakara bayara 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 bayari ora bakara bala 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 bala. Ora bashandara batakandara bayara basira batakara basandara bayara 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 bashara bala 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 bala. Ora bakara basandara batakara bayara 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 bala. Kiriara bashandara bala 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 bash kiriara bashandara bala 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 bala. Ora basandara bala bala bala. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Pengharapan ada di dalam-Mu. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Kalau hari ini ada kegelisahan, ada kegentaran, ada demam panggung pada saat kami melewati hari-hari hidup kami, Tuhan, mari kembalikan kami kepada firman-Mu. Mari kembalikan pemikiran kami untuk kembali percaya kepada firman-Mu. Mari kembalikan mata kami untuk melihat kembali firman-firman yang telah Tuhan berikan untuk setiap hidup kami. Mari kembalikan hati kami untuk mengasihi-Mu, mencintai-Mu di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Karena hanya dengan mengasihi-Mu saja, dengan mencintai-Mu saja, ketakutan kami, kekhawatiran kami akan digantikan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Aku berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, jadilah kuat. Jadilah kuat. Teguhkanlah hatimu. Jangan tawar hati, jangan kecut. Tapi percayalah, Tuhan menyertai saudara. Terima kasih Tuhan. Segala berkat kasih karunia daripada Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.